Halo, kembali lagi dengan Arga dari Creative Trader di sini. Kali ini saya mau bahas satu saham yang saya yakin rekan-rekan semua udah tahu. Saham ini udah selalu jadi trending topik sepanjang masa krisis COVID-19 ini. Dan saham ini juga saham yang paling jadi incaran investor retail, yang paling banyak dibeli investor retail di masa krisis. Saham ini nggak lain adalah saham BRI yang hari ini kembali buat cerita di mana harga sahamnya kembali terpuruk, kembali jatuh dan bahkan saat ini ada di level terendahnya. Terendahnya dalam 3 tahun terakhir minimal kayak gitu. Jadi dalam materi ini, dalam video ini saya coba akan bahas apa yang menyebabkan kejatuhan saham ini, gimana apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita khawatirkan, dan tentu juga saya akan memberikan tips-tips tentang bagaimana cara kita investor retail mengatasi kondisi ini dan bisa untung dari saham BRI terlepas dari kondisinya yang cukup menyedihkan seperti itu. Jadi biasanya di tahun-tahun sebelumnya, mungkin bisa dibilang 6-7 tahun terakhir, kalau ada kondisi seperti ini saya selalu membuat artikel di website kami. Karena saya memang penulis, saya bukan YouTuber, saya membuat artikel cuman beberapa bulan terakhir karena menurut dokter saya nggak boleh begadang. Biasanya kalau saya nulis artikel itu saya begadang, saya siapin materinya sorenya setelah market berhenti, terus saya istirahat, nanti jam 10 malam saya tulis, mungkin selesai jam 2-3 pagi artikelnya. Dan saya posting sebelum market buka. Biasanya saya yakin ada puluhan ribu orang yang dari catatan yang sering membaca artikel kami di website. Saya yakin udah banyak yang sering baca. Dan saya juga dapat banyak protes dari banyak pembaca ya, request lah, tolong dong Pak Arga nulis lagi. Karena memang saya sadar pembahasan di tulisan itu biasanya lebih dalam, lebih analisanya lebih tajam, lebih dalam, lebih mendetail. Itu cocok bagi mereka yang memang sudah paham. Sementara di YouTube, karena marketnya luas gitu, biasanya kontennya yang ringan-ringan lah. Yang memang YouTube itu konten-konten gratisan, biasanya konten ringan. Yang semua orang tahu, cukup baca buku tahu. Cuma kali ini, karena saya juga tetap nggak bisa buat artikel malam ini, jadi saya coba buat pembahasannya secara mendalam, selayaknya saya buat artikel, mudah-mudahan bisa memuaskan bagi rekan-rekan yang pembaca setia kami dan bisa dimengerti bagi rekan-rekan yang mungkin baru akses ini, saya baru melihat atau baru kenal Creative Trader saat ini atau baru mengikuti kami sebulan 2 bulan terakhir di masa krisis ini. Kayak gitu. Langsung aja ke pembahasannya. Jadi kita tahu hari ini adalah hari yang luar biasa di mana tadi pagi dirilis berita kalau BRI cetak laba 8,16 triliun di kuartal 1. Jadi ini kinerja yang luar biasa untuk perusahaan di masa krisis. Bahkan kinerja tahun ini di kuartal pertama tahun ini itu sama baiknya dengan kinerja kuartal pertama 2019. Padahal kuartal ini Indonesia atau seluruh dunia seperti kita tahu sudah mengalami krisis ekonomi yang luar biasa besar dan penuh ketidakpastian dan orang-orang yang ekonomi sekarang jauh lebih parah dari tahun lalu. Cuman BRI kembali mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan kinerja yang luar biasa. Selama ini 10 tahun terakhir itu BRI atau 15 tahun terakhir kalau nggak salah, BRI selalu jadi emiten di bursa dengan profit terbesar. Profit terbesar di bursa mengalahkan BCA, Mandiri dan semua yang lainnya. Dan di kuartal pertama 2020 pun memberikan kinerja yang luar biasa. Tapi itu kinerja saham. Itu kinerja perusahaan, itu profit perusahaan. Apa yang terjadi di sahamnya ternyata bertolak belakang. Hari ini BRI turun signifikan, seperti dibahas tadi, turun 5% dalam perdagangan hari ini. Udah turun 5% dan sekarang udah ada di level terendahnya 3 tahun terakhir. Bersamaan dengan keluarnya berita kinerja BRI yang luar biasa bagus, BRI malah turun sampai 5%. Jadi banyak yang bingung
banyak yang bingung kenapa bisa seperti itu. Bagi saya yakin bagi investor pemula yang baru diajarin manis-manisnya bursa saham, baru diajarin teori-teori akademisnya, ini tentunya bingung kenapa itu. Itu sebabnya tadi pagi kami merilis ini, tadi siang kami merilis di Instagram kami post ini, kinerja BRI luar biasa, tapi bandarnya lebih luar biasa. Kayak gitu. Jadi saya akan bahas dari sisi bandar atau siapa itu bandar, simply orang yang mengatur pergerakan BRI. Karena saham BRI, saham itu hanya surat berharga yang nggak bisa gerak sendiri. Pergerakan BRI itu harus diatur oleh bandar dan saya akan bahas dari sisi bandarmologinya. Kayak gitu. Jadi seperti kita tadi udah dibahas, meskipun labanya labanya naik atau sama dengan kuartal pertama 2019 lalu, cuma harganya malah turun 4,9% sepanjang hari ini. Apa alasannya? Karena penurunan ini, komentator saham dari segala sudut pandang, dari segala sisi, itu langsung bilang, wah kemungkinan BRI kinerjanya ini karena BRI-nya turun, dibilang wah kinerja kuartal 1 memang belum terpengaruh sama PSBB. Jadi semua alasan komentator saham karena labanya bagus banget kok harganya turun. Jadi sebagai komentator saham sama kayak komentator sepak bola harus memberikan alasan. Kenapa saham BRI turun? Jadi dibilang karena kinerja kuartal 1 itu belum terpengaruh dengan PSBB. PSBB sendiri dimulainya bulan April. Memang bagi yang awam cukup masuk akal, memang belum terpengaruh. Tapi kalau kita lihat di waktu yang sama di Amerika Serikat, laba-laba 6 bank besar di Amerika Serikat kuartal 1 ini JP Morgan turun 69%. Bank of America turun 45%, Citigroup 46%, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, semuanya terpuruk luar biasa dalam periode yang sama. Ada juga yang bilang karena di Amerika terpuruk karena memang memang udah di lockdown lebih dulu, ekonominya udah terpukul dari bulan Januari, Februari. Salah sekali. Adik saya kebetulan tinggal di Amerika, bahkan suaminya kerja di bank di Amerika. Dan saya tahu pasti bulan Februari lalu belum ada apa-apa di Amerika. Saya masih ketemu adik saya di akhir bulan Februari. Dia cerita nggak ada apa-apa. Waktu itu fokus COVID-19 masih di China. Di Amerika masih cuek. Bahkan kalau kita googling berita, lockdown di Amerika Serikat, itu baru di New York yang pusatnya ini COVID-19 itu baru dimulai, di sini bisa dilihat di tanggal 22 Maret. Sementara Indonesia memang PSBB itu mulai April, tapi kita yang di Indonesia tentunya masih ingat sejak bulan Maret itu ekonomi sudah terpukul. Toko-toko tutup, rumah-rumah, kantor-kantor semua work from home dan lain-lain. Bahkan kalau kita googling, work from home itu diputuskan oleh Presiden Jokowi itu tanggal 16 Maret. Work from home. Jadi sejak diputuskan work from home itu sekolah-sekolah tutup dan lain-lain. Saya ingat 1-2 hari sebelum diputuskannya work from home, saya ada di Jakarta waktu itu. Dan saya lihat Jakarta udah sepi banget pada saat itu. Setelahnya mall tutup dan lain-lain, baru PSBB. Jadi sebenarnya timeline-nya itu nggak beda jauh di Amerika dan di Indonesia. Kalau kita bandingkan dua ini kan, karena banknya juga kan bandingkan di Amerika dan Indonesia. Timeline-nya nggak beda jauh. Cuman jadi jadi ini artinya apa? Kinerja BRI ini memang sangat luar biasa. Terlepas memang saya setuju kuartal kedua nanti bakal lebih rumit karena kita sudah sama-sama mengetahui memasuki bulan April di masa krisis dan sekarang bulan Mei juga di masa krisis. Yes, memang benar. Kuartal kedua lebih rumit, sama Bank Amerika juga lebih rumit lagi kuartal kedua. Cuman ini nggak menghilangkan fakta bahwa BRI luar biasa. Terus kenapa harga sahamnya jatuh? Ya simple. Harga saham jatuh itu karena sebenarnya faktanya harga saham itu nggak jatuh sama berita. Kalau harga saham bisa dijatuhin sama berita, saya akan bayar wartawan, tolong dong beliin
buatin berita bagus biar harga saham gue terbang, murah. Wartawan nulis berita naik, nulis berita, nggak kayak gitu market, kayak gitu. Market tuh mau beritanya apapun, nggak di harga saham jatuh itu karena ada yang jual, ada yang beli, kayak gitu. Dan kebetulan kalau yang jualnya kuat atau yang jualnya bandar, harga saham jatuh. Dan BRI ini seperti dibahas di Instagram kami juga, BRI ini dibandarin sama investor asing. Saya rasa mayoritas orang udah tahu bahwa yang ngatur pergerakan harga BRI itu asing. Karena asing memiliki 79% dari saham yang ada di publik. Yes, ada saham yang dimiliki pemerintah, tapi itu sahamnya nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Saham yang ada di publik itu ada 70 dari 100% saham di publik, 79%-nya dimiliki oleh BRI. Dimiliki oleh asing dan asingnya ngeguyur. Jadi sebenarnya BRI jatuh karena asingnya ngeguyur. As simple as that. Hari ini di report, ini di channel Telegram kami di akhir hari tadi, reportnya BRI hari ini asing jualan 401 miliar di BRI. Itu yang buat harga sahamnya jatuh. Karena harga saham itu bergerak karena pergerakan bandar dan retail. Kalau bandarnya jualan besar-besaran kayak BRI, harganya jatuh. Di hari yang sama, tadi pagi, laba BRI boleh, pas laba BRI keluar tadi, asing bisa bertolak belakang, mutusin, wah hari ini saya mau beli 401 miliar. Kalau asing mutusin itu, harganya naik. Kenapa? Ya kan dia yang mutusin. Kalau asing beli 401 miliar, harganya naik, harga BRI akan terbang. Mungkin nggak turun 4,9%, akan naik 10%. Kalau asingnya masuk. Cuma kalau asingnya mutusin buat masuk, para komentator saham akan menyesuaikan. Wah, ini berarti komentarnya akan ke arah segini. Karena saya udah lama di market, saya tahu lah pola kerja komentator saham. Komentarnya akan bilang, ini membuktikan BRI itu emiten yang luar biasa. Ketika emiten di Amerika turun 40%, 50%, BRI masih bisa sama untungnya dibanding kuartal pertama tahun lalu. Ini juga memberikan respon terhadap PSBB yang mau dibuka bulan Juni. Ini sentimen market yang positif. Itulah komentar. Kembali lagi, komentator saham hanya menyesuaikan. Jadi kita, termasuk saya lagi mengomentari kan di sini. Saya nggak punya hak memutuskan besok BRI naik 10% ya. Bukan nggak punya hak, nggak punya duit. Nggak punya duit untuk memutuskan itu. Gitu. Pengen boleh, berharap boleh, berdoa boleh. Tapi kan nggak punya duit ya percuma. Nggak punya duit, kalau saya punya duit 2T, besok hajar kanan BRI naik 10%. Saya cukup yakin kalau saya mau beli 2T saham BRI, cuma nggak ada duitnya. Jadi harga saham itu nggak diputuskan oleh komentator saham, oleh akademisi atau yang lain, diputusin sama yang punya duit. Karena di mana-mana yang punya barang yang mutusin harga kan. Komentator, analis boleh bilang kemahalan, kemurahan, bagus, prospeknya bebas. Cuma yang mutusin tetap yang punya barang. Yang punya barang banyak mutusin harga. Kalau yang punya barang dikit yang ngantri aja kayak gitu. Jadi kita tahu, jadi kita mengerti BRI turun karena asing jualan. Dan barulah dihubung-hubungkan beritanya kenapa bisa turun, kenapa ini dan lain-lain. Jadi overall kalau kita lihat BRI udah turun sampai 50% sepanjang 2020. Di awal 2020 di 4.700-an, sekarang udah 2.350. Jadi turunnya udah gila-gilaan. Udah turun banget nih saham. Kenapa turun? Kembali lagi. Tadi dibilang kenapa hari ini turun? Karena BRI, karena asing jualan 400 miliar. Kenapa dari awal tahun sini sampai sekarang turun terus? Karena asingnya pun terus jualan. Sesimpel itu kok. Asing jualan, kalau di total udah 8 triliun yang asing jual ke investor retail. Ke investor lokal, soalnya bukan retail, udah 8 triliun yang jual. Jadi itu yang menyebabkan turun.
Kenapa di sini BRI naik? Karena asingnya belanja. Sebenarnya trading saham enggak sulit. Sebenarnya sahamnya gitu-gitu aja. Cuma banyak yang dihubungkan sama yang aneh-aneh kan, NPL segala macam. Maklum akademisi kan taunya itu. Jadi pergerakan bandar di saham itu sering kali dilihat berbagai sudut pandang. Ekonom ngelihat dihubung-hubungin sama teori ekonomi. Ada kalau dukun dihubung-hubungin sama kartu atau dihubung-hubungin sama bintang, sama bulan di mana, bebas. Tapi yang mutusin saham itu yang punya duit, yang punya modal, yang punya barang. Kalau nggak percaya silahkan tanya bursa. Silahkan tanya bursa, tanya pergerakan harga itu dibuat seperti apa, bid overnya, kayak gitu. Gimana memutuskan pergerakan harga saham? Dari bid over, bukan dari teori ekonomi, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang nampung BRI? Jadi asing jualan 8 triliun. Kalau asing net sell 8 triliun, berarti asing jualnya ke lokal. Itulah definisi dari net sell. Asing hari ini jualan 401 miliar, itu berarti asing jual, lokal beli. Karena kembali lagi, ini bukan monopoli. Bursa saham itu bukan permainan monopoli yang asing bisa jual tanpa ada yang beli. Kalau monopoli kan ada banknya kan. Mau jual rumah, dijual tiba-tiba dapat cash tanpa perlu ada pembeli. Ada banknya yang punya duit. Kalau di bursa saham enggak. Kalau asing jual, artinya lokal beli. Asing jualannya 8 triliun. Siapa yang beli? Siapa yang beli 8 triliun di saham BRI ini? Jadi, terus kami mengorek data KSEI, jadi data kepemilikan asing. Jadi ini data kepemilikan asing di BRI di akhir bulan Februari 2020. Krisis COVID-19 dimulai di pertengahan, dia menjelang akhir Februari. Tapi ini di akhir Februari kepemilikan asing 81%, 81,7%. Ini kepemilikan asing. Ini data dari saham beredar. Di akhir bulan April kemarin, kepemilikan asing turun jadi 78,4%. Jadi penurunan yang luar biasa besar. Yang besar lah, mungkin Anda belum tahu turun berapa persen itu. Jadi otomatis kalau kepemilikan asing di BRI 78,74%, otomatis kepemilikan lokal di BRI di akhir April itu 21,26%. Ada beberapa poin di sini. Pertama, kita tahu BRI yang ngebandarin asing, karena asing punya mayoritas saham. Lokal nggak akan berani-berani ngebandarin BRI. Karena ngerek naik, nanti asingnya yang jualan. Kan bunuh diri. Saya punya 2 triliun pun nggak berani hajar kanan BRI. Hajar kanan sampai naik 20%. Mungkin hari ini saya bisa naikin 20%. Karena saya ngabisin overnya. Cuman setelah itu diguyur asing, mati saya. Udah itu saya berdoa juga berharap naik. Jadi pertama kita tahu even di bulan April kepemilikan asing udah turun 78,4% dan asing udah jualan 8 triliun, tapi tetap kepemilikan asing jauh lebih besar. Itu satu. Jadi 21,26% ini naik 3%. Jadi dalam 2 bulan kepemilikan lokal naik 3%. Yang menarik kalau Anda lihat dari data KSEI, itu kepemilikan investor lokal individual. Jadi investor lokal itu ada banyak. Ada investor lokal institusi, investor lokal reksadana, investor lokal perbankan, dan lain-lain. Yayasan, dan lain-lain. Ada banyak investor lokal kalau dikategorikan dalam KSEI. Tapi yang paling penting itu investor lokal individual. Which is kayak saya ini. Kayak rekan-rekan semua retail. Retail itu masuk kategori investor lokal, individual. Perorangan kita-kita. Kita-kita itu masuk lokal individual di data KSEI kayak gitu. 98% investor di bursa kita itu masuk kategori lokal individual secara jumlah. 98%-nya itu masuk lokal individual. Dan lokal individual atau kita-kita retail ini naik 22,1%.
Jadi ini luar biasa karena kepemilikan lokal, pertambahan kepemilikan lokal dari Februari 2020 itu naik 3% dan retailnya naik 2,1%. Oh sorry, salah. Kepemilikan lokal individual di akhir Februari itu 2,1%. Kita lihat di akhir April itu 4,41%. Jadi ini bulan Februari sebelum krisis 2,1% kepemilikan retail. Jadi retail dikit banget yang punya BRI di bulan Februari 2020. Sekarang udah 4,41%, naik lebih dari 2 kali lipat. Kepemilikan investor retail di Indonesia itu naik lebih dari 2 kali lipat. Jadi naiknya 2,3% dari total 3% pertambahan kepemilikan investor lokal. Jadi lokal berbagai kategori, ternyata yang beli BRI itu retail semua. Atau 80%-nya retail, 2,3% pertambahan kepemilikan dari sini ke sini itu dari investor retail. Jadi total lokalnya 3%. Jadi ini gila sebenarnya. Ini nggak heran kenapa BRI jadi saham gorengan dalam 2 bulan terakhir. Karena untuk memancing investor retail kayak kita, itu harga saham harus digoreng-goreng. Kayak gitu. Harganya naik, turun. Ini juga penyebabnya kenapa kalau Anda lihat forum-forum saham, BRI selalu jadi trending topic. Kalau forum saham besar yang banyak korban di situ, banyak investor retail di situ, BRI selalu jadi trending topic. Ini sangat-sangat gila. Karena investor retail itu kastanya paling rendah di bursa saham. Paling tinggi bandar kan, di tengahnya saya nggak usah bahas lah. Paling rendahnya itu retail. Investor lokal individual itu yang paling rendah. Saham semakin banyak dimiliki retail, semakin nggak bisa naik. Bahkan akhir tahun lalu ada kasus ada saham TMPI itu dikuasai oleh retail dalam jumlah sangat besar, itu delisting. Karena bandarnya udah nggak punya kepentingan. Yaudah ngapain gue naikin? Punya retail kok, ya retail aja yang naikin. Masalahnya retail nggak bisa naikin harga. Retail cuman beli, terus ya kayak saya kan ya doain aja mudah-mudahan cepat naik. Masalahnya doa bersama itu nggak menaikkan harga. Jadi bursa nggak menghitung, ini doa bersama nih, ada 10.000 investor retail doa bersama, nanti dinaikin harganya sama bursa. Kita naikin deh 5%, nggak gitu. Harus ada yang hajar kanan yang punya duit. Dan ini sangat bahaya karena ternyata dari 3% pembelian investor lokal di BBRI, 80%-nya investor retail. Ini juga mengkonfirmasi berita yang dirilis bahwa dulunya kalau Anda ini pembahasan kami di bulan Maret lalu, kami bilang kami prediksi ini adalah pembelian dari dana buyback BRI. Ternyata keluar berita lah kemarin, buyback itu total yang masuk baru 5%-nya dari 18 triliun. Jadi 5% kalau dimasukin BRI pun paling berapa ratus miliar yang masuk. Jadi buyback ternyata belum terlaksana. Yang makan barang asing ternyata retail, which is lebih buruk. Ya bagus buat perusahaan karena berarti masih punya duit, tapi lebih buruk buat masa depan saham ini. Tapi untungnya memang masih 4,41%. Kalau udah 90% goodbye nih. Cuma masih 4,41%. Jadi ini sesuatu yang warning. Karena di mana-mana saham yang trending topik itu susah naik. Atau nggak bisa naik. Saham yang naik luar biasa itu nggak pernah jadi trending topik. Karena kembali lagi kalau retail beli ya harga turun. Retail pada umumnya ya. Saya nggak beli BRI. Cuma kalau retail berbondong-bondong beli BRI ya harga turun. Karena kalau retail beli harus ada yang jual, yang jualnya bandar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa asing terus jualan BRI? Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi banyak banget ditanyakan ke kami juga. Kenapa asing terus jualan BRI? Kenapa? Karena ya sulit. Biasanya kalau saya bercanda, saya bilang, saya bukan asing. Saya orang Bandung gitu. Gimana? Tanya asing kenapa jualan, kenapa ditanyanya saya? Kan mau-mau asing kan?
Kalau yang buat YouTube ini bule gitu, kenapa asing gitu kan? Kalau dia ternyata bandarnya BRI ya dia bisa jawab kan. Mungkin dia jawab karena lagi nggak mood aja gitu. Itu kan alasan asing kalau dia yang jualan. Atau ini. Kenapa? Cuman biar agak seru saya akan bahas beberapa poin yang mungkin menjadi penyebab kenapa asing bisa jualan. Pertama, mungkin mereka masih dalam posisi untung. Mungkin, saya nggak jamin. Nggak jamin karena harga sekarang BRI udah di level terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Kayak gitu kalau kita lihat di ini grafik foreign flow BBRI di sini. Ini sistem foreign flow yang kami buat ya karena kami trading dan sehari-hari cari saham sehari-hari ini jadi kita fokus kami ngikutin pergerakan asing. Kalau kita lihat posisi BRI sekarang, ini posisi foreign flow BRI udah di level terendahnya dari misalnya 2012. Artinya barang yang dijual sekarang itu bukan dibeli dalam periode ini. Jadi mungkin di sini misalnya dalam periode ini harga BRI masih di 1000-an. Mungkin dia belinya di sini, mungkin masih untung. Mungkin saya pribadi nggak minat untuk menganalisa lebih dalam jual beli karena memang bisa dianalisa pakai sistem ini tapi takes time. Dan buat apa? Karena walaupun saya tahu wah asing masih untung nih, masih bisa jualan yes. Nggak jualan, tapi intinya faktanya kan asingnya masih jualan. Asingnya masih jualan dan kalau kita lihat di sini jualannya masih besar. Kalau kita lihat di ini misalnya hari ini tadi 401 miliar, kemarin 391 miliar, kemarin lagi 446. Jadi tahu alasan asing jualan nggak bisa memberhentikan asing jual untuk berhenti jualan. Bahkan kalau misalnya kita lihat 20 hari terakhir gitu, asing masih jualan 3,2 triliun 20 hari terakhir di BRI. Kita lihat di sini. Jadi menurut saya sebenarnya sih kalau saya kan pendekatannya bodoh ya sebagai investor, saya cuma ngikutin asing aja. Kalau asing masih jualan ya saya biarin. Saya nggak pusing-pusing cari alasan kenapa asing jualan dan lain-lain. Cuman ada kemungkinan mereka masih untung. Itu satu. Kemungkinan kedua adalah mengurangi resiko di masa ketidakpastian. Ini juga mungkin karena kita tahu, saya pribadi tadi sore ngomong di kantor sama tim, saya sendiri agak ngeri dan ini karena memasuki masa self-defense yang saya bahas di podcast 2 minggu terakhir. Indonesia udah memasuki masa self-defense di mana COVID udah nggak di-stop lagi, udah diserahkan ke masyarakat. Kita nggak tahu nih 2 bulan ke depan apakah Indonesia kayak Brazil di mana ratusan ribu orang kena karena udah PSBB dibuka, hari ini aja airport udah penuh, orang udah nggak takut lagi sama COVID-19. Apakah kayak Brazil atau Indonesia khusus sama Tuhan dikasih mukjizat, kalau Indonesia yang kenanya dikit deh, kayak gitu mungkin. Tapi kita tahu negara panas kena, negara padat kena, semua kena. Indonesia ini juara negara penduduk besar yang kenanya sangat sedikit kayak gitu. Apakah Indonesia spesial saya nggak tahu, nggak ada seorang pun riset yang tahu spesial. Yang pasti Indonesia akan memasuki masa nekat ke depan di mana nggak ada lockdown, nggak ada PSBB, kepadatan penduduk besar, orang akan melindungi dirinya masing-masing, pemerintah angkat tangan. Karena memang orangnya udah nggak mau dikurung lagi kan, nggak mau di rumah lagi, ya udah keluar aja, semua masing-masing ini dan juga berpotensi rusuh kayak gitu. Jadi itu masa ketidakpastian yang mengerikan bagi seorang investor saham. Seorang bandar, investor asing yang punya bulan Februari lalu punya 81% saham, punya saham BRI sebanyak itu dan Indonesia memasuki masa ketidakpastian, itu wajar kalau mereka pengen jualan dulu. Kan wajar banget. Ya udah saya jualan dulu aja. Saya jualan dulu aja BRI untuk mengurangi masa ketidakpastian. Toh harganya turun. Toh kalau saya guyur harganya turun. Nanti kalau saya udah feel safe, saya yakin Indonesia nggak apa-apa,
BRI nggak terpuruk karena misalnya kredit macet, ya saya masuk lagi. Wong kembali lagi kan retail nggak bisa naikin harga, kita cuma pasrah aja, mudah-mudahan asing naik lagi. Kita cuma berharap aja, mudah-mudahan asing masuk lagi kayak gitu. Yang pasti asing masih keluar. Jadi mereka cara mengurangi risiko dengan cara pegang cash, which is sangat normal dilakukan semua orang. Saya pribadi pegang lebih banyak cash saya saat ini daripada sebelumnya karena saya takut masa ketidakpastian ke depan yang mengerikan. Kayak gitu. Jadi itu mengurangi resiko di masa ketidakpastian, itu mungkin jadi alasan. Atau simply yang pasti kenapa asing jualan? Karena lokalnya masih mau beli. Kenapa asing jualan? Karena lokalnya mau beli. Karena terlepas dari apapun alasan asing, apapun keinginan asing, apapun rencana asing, kalau asing mau jualan, lokalnya nggak mau beli ya percuma kan? Gimana mereka mau jualan kalau lokalnya nggak mau beli? Jadi itu juga yang poin paling penting adalah karena lokalnya masih mau beli. Kalau ekonomi Indonesia kedepannya semakin terpuruk, lokal nggak punya duit lagi, nggak ada lagi yang mau beli. Susah asing kan, waduh gimana? Jadi mumpung masih punya duit, mumpung masih semangat beli, mumpung lagi panik buying nih beli BRI, ya dijualin terus sama asing. Harganya turun, jadi dia kalau buyback pun di harga bawah anyway kan. Dan investor retail yang 80% yang nampung itu investor retail, which is lebih ngeri lagi. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu beberapa alasan kenapa asing bisa jualan. Yang tahu sebenarnya mana itu investor asing sendiri. Saya bukan asing, saya bukan bule, saya nggak bisa ngomong kenapa asing jualan karena mereka yang tahu. Tapi itu mereka mungkin masih untung. Mungkin simply kalau menurut saya yang kedua ini mengurangi resiko di masa ketidakpastian. Karena ngeri punya saham banyak-banyak kalau negaranya terancam ke depan. Jadi wajar mereka coba jualan. Ngurangin posisi cash, nanti beli lagi di bawah. Kan mereka juga yang ngatur harganya. Nanti kalau mereka udah optimis, mereka keluarin berita jelek, mereka tinggal beliin sahamnya di bawah. Kayak gitu. Atau simply yang pasti kenapa asing jual karena masih ada yang mau beli. Kayak gitu. Oke, terus kalau gitu gimana kita sebagai investor retail itu bisa cari untung? Karena banyak yang nggak paham tentang analisa bandarmologi, analisa foreign flow. Banyak yang bilang untuk serba salah dong, kalau lokal beli salah, asing beli gimana, kayak gitu. Jadi banyak yang bingung. Jadi sebenarnya untuk untung di bursa saham itu kita harus apa ya, kayak sederhananya kayak kita untuk sukses di kelas, kita harus lebih pintar dari orang lain. Lebih pintar dari retail lain. Di bursa saham juga kayak gitu. Apalagi di masa bearish ini kita harus punya kelebihan dari orang lain. Jadi salah satu cara lebih dapat untung di saham BRI atau saham pada umumnya, pertama kita harus lebih sabar dari investor retail yang lainnya. Kita nggak tahu asing jualan sampai kapan. Kita sabar. Kalau kita udah nyangkut ini, mungkin nanti udah nyangkut parah, retail udah nggak semangat beli kayak sekarang, malah cut loss. Artinya retail lain udah kehilangan kesabaran. Anda harus lebih sabar. Lebih sabar ya, kembali lagi. Mungkin Anda dengar video ini jadi sabar. Tapi mungkin retail yang lain pun jadi sabar. Anda harus lebih sabar dari mereka. Kayak gitu. Kedua, tentunya harus punya modal cukup untuk melakukan average down. Itu yang dilakukan. Itu yang saya bahas dalam video tentang 3 pertanyaan paling penting dalam menganalisa fundamental. Ini juga yang dilakukan Lo Keng Hong. Lo Keng Hong saya nggak tahu milih sahamnya gimana, semi asal-asal. Tapi kalau turun dia average down terus. Kayak gitu. Karena kalau semakin banyak Anda average down di harga bawah, modal Anda bisa rendah. Nanti kalau asing masuk lagi Anda bisa untung besar. Atau masa menunggu Anda lebih pendek.
Jadi selain punya kesabaran yang lebih, Anda juga bisa membantu dengan punya modal yang lebih terencana. Turun beli lagi, turun beli lagi. Karena Anda percaya saham ini sooner or later asing bakal masuk lagi. Wong asing masih punya 79% kok. Dia nggak bisa jual semua. Kalau dia jual sampai 30% aja, mungkin jualannya udah 3-4 tahun dia jualan. Dan mungkin harga BRI udah 500-an kalau asing mau paksa jual terus. Ini baru jual 3% loh asing. 2 bulan ini baru jual 3%. Jadi itu ini, jadi punya kesabaran, sabar aja menunggu, banyak berharap, banyak berdoa, mudah-mudahan asing masuk lagi supaya naik lagi, dan punya modal cukup. Itu tips pertama. Atau tips kedua yang bisa untung adalah kita berdoa dan berharap supaya COVID-19 ini segera berakhir. Sehingga karena kalau krisis ini berakhir dan BRI nggak kena impact, nanti setelah PSBB, misalnya setelah PSBB nanti investor asing ini setelah PSBB dibuka, tiba-tiba Indonesia secara ajaib nggak ada yang kena COVID. Ternyata orang Indonesia kebal terhadap COVID, itu bisa aja terjadi kan, kebaikan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka krisis yang dikhawatirkan investor asing itu akan hilang dengan sendirinya kan. Oh ternyata Indonesia nggak terpengaruh. Indonesia nggak terpengaruh, bisnis nggak terpengaruh, nanti pulih sendiri. Kalau kekhawatiran asing ini berakhir, maka asing akan buyback juga sahamnya dalam waktu dekat. Jadi kita bisa bantu doa supaya Indonesia nggak apa-apa. Karena kalau Indonesia nggak apa-apa, asing pun akan melihat, wah ternyata Indonesia nggak apa-apa. Dia akan mulai buyback. Mungkin dibanting dulu sahamnya biar orang panik, terus buyback di bawah. Itu strategi mereka lah untuk membeli. Cuma saya yakin asing akan menyelamatkan, sekarang lagi panik pengen keluar, nanti pengen masuk dia kalau memang nggak apa-apa. Selanjutnya, atau cara jangka pendek, buat trader jangka pendek, tunggu investor retail panik. Kalau turun gini terus lama-lama panik investor retail. Sekarang kan masih jadi saham favorit nih. Turun happy, lama-lama panik juga, kok turun terus ya. Kalau investor asing, kalau lokal udah panik, asing nggak bisa jualan lagi. Kalau udah panik, asing nggak bisa jualan lagi. Gimana kalau mereka masih pengen jualan? Gimana kalau mereka masih mau ngurangin posisi? Caranya selalu sama. Caranya di markup. Saham BBRI di markup. Jadi asingnya beli dikit atau ngurangin aksi jualnya biar harga sahamnya naik lagi nih. Kayak di bulan Maret lalu ketika panik diterbangin, ketika orang udah frustasi, udah hancur nih, IHSG dinaikin secara luar biasa. BRI dalam 2 hari naik dari 2.300 sampai 3.700 di sini. Asing masuk nih 2 hari. Khusus buat naikin, jadi asing sengaja beli dalam jumlah ini supaya harganya terbang. Jadi orang pulih lagi nih. Kepercayaan investor itu, oh ternyata benar, nyesel gua cut loss. Waktunya beli lagi, udah pulih nih, Indonesia udah baik. Orang beli BRI sekarang kan mikirnya gitu. Fundamental kuat, PSBB mau dibuka, kayak gitu. Jadi investor sebagai tukang jualan, investor asing harus bisa memaintain perasaan investor lokal. Kalau udah panik, ditenangkan dulu. Gimana nenanginnya? Nggak bisa dihibur satu-satu, ada 1 juta jumlah investor retail di Indonesia. Caranya naikin aja harganya biar harapan terbangun. Udah itu dia jualan lagi lebih banyak. Kita lihat di krisis ini udah panik, asing masih di sini. Terus dia udah jualan bisa 4-5 triliun dia jualan. Setelahnya ketika krisis makin buruk dia jualan tambah banyak, harga baru turun ke bawah sekarang. Kayak gitu. Jadi itu caranya. Jadi nunggu kepanikan, saya pribadi sebagai kalau saya ketika saya trading jangka pendek BRI, saya nunggu orang panik. Atau cara terakhir yang bisa dilakukan, cara yang selalu saya lakukan adalah cara paling bodoh, ada yang bilang pengkhianat caranya.
Itu apa? Saya nggak ngikutin investor lokal. Saya ikutin investor asing. Saya nggak mau kan banyak investor lokal yang apa nasionalis. Mari kita rebut kekuasaan BRI. Mari kita jadikan bursa saham itu milik. Mari jadi tuan rumah di bursa di negara sendiri. Itu banyak alasan kayak gitu. Banyak kepentingan kayak gitu. Para trader nasionalis, which is good, silahkan. Cuman saya nggak kayak gitu. Saya tradernya tipe-tipe pengkhianat gitu. Saya cuma ngikutin asing. Sekarang asing jualan saya cuma ketawa-ketawa. Wah, makin turun, makin turun, makin turun. Kapan saya beli? Saya tunggu asing beli. Karena kalau kita lihat di sejarah BRI naik itu kalau misalnya ini di akhir tahun lalu ketika asing mulai beli, kita lihat ini grafiknya. Ketika asing mulai beli tuh, ini asing beli di BRI, harganya mulai naik. Tunggu asing beli dulu, asing beli artinya lokal jualan. Udah di sini asing pelan-pelan keluar ya saya keluar. Asing keluar, saya keluar. Ya udah, tunggu masuk lagi. Karena kalau lihat di sini juga asing beli harga naik. Di sini asing beli, ini indikator foreign flow-nya, ini hariannya, harga naik. Jadi cukup ikutin aja kalau saya sih. Dan karena asing, kayak di sini, asing jualan 8 triliun, itu nggak satu hari. Asing jualan 8 triliun di sini itu nggak satu hari. Jualannya udah 2 bulan lebih, 3 bulan. Jadi kalau asing mau masuk 8 triliun lagi ke depan, itu nggak akan satu hari juga. Jadi saya bisa tunggu dulu, save dulu, wah asing udah serius nih ngumpulin, saya ikut beli. Nanti ketika asing profit taking lagi ya saya jual lagi. Jadi mungkin itu cara yang paling hina kayak gitu, tapi menurut saya paling sederhana. Saya tahu ini memang bukan cara nasionalis, cuman ya saya sih fokusnya itu aja. Trading bodoh, ikutin aja asing beli, saya beli, asing jual, saya jual. Atau saya nggak punya saham BRI, sekarang saya nggak punya. Jadi itu 3 tips untuk untung. Intinya Anda harus bisa menang, pertama Anda lebih sabar, dan punya modal, Anda atur turun beli, karena sooner or later harga akan dikerek. Sooner or later nggak tahu kapan, cuman saya yakin harga BRI akan dikerek lagi sama asing akan beli lagi. Kedua ya berharap aja krisis ini karena kalau krisis ini berakhir atau Indonesia nggak ngefek sama COVID-19, saya yakin asing bakal masuk lagi, harga akan naik lagi. Atau buat jangka pendek tunggu retailnya panik. Kalau retailnya panik, asing harus nenangin dulu. Tenang. Nggak apa-apa kok BRI, beli lagi aja. Jadi dia kerek naik. Itu yang bisa dimanfaatkan para trader-trader jangka pendek. Kalau saya untuk trading jangka pendek, saya melakukan strategi itu untuk di BRI. Tapi kalau saya mau nunggu buat invest, buat jangka menengah, jangka panjang, atau mau aman, saya tunggu asingnya masuk. Kalau asingnya masuk banyak, mulai konsisten masuk, ya saya masuk. Kayak gitu. Itu tips saya pribadi. Jadi mungkin itu aja. Jadi saya nggak tahu sampai kapan asing jualan. Yang pasti itu alasannya. Tadi saya berikan 3 alasan kenapa asing jualan. Kemungkinan masih untung untuk mengurangi resiko dan masih ada yang beli. Saya nggak tahu kapan BRI naik karena bukan saya yang naikin juga anyway. Tapi strategi saya untuk untung di BRI seperti itu. Semoga bisa membantu. Semoga rekan-rekan bisa bisa menenangkan juga mungkin bagi rekan-rekan yang dalam kondisi nyangkut saat ini. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, ada ini bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Dan bisa like kalau Anda suka, unlike kalau Anda nggak suka. Seperti itu. Oh ya, satu lagi. Saya ada iklan besok tanggal Jumat 15 Mei 2020. Saya akan buat IG Live dengan tema Tanya Bandar. Ini Tanya Bandar jam 19.30. Silahkan bagi yang Anda ada waktu bisa follow IG kami. Kalau belum follow bisa ikut. Anda bisa tanya tentang konsep bandarmologi karena saya tahu
konsep bandarmologi ini masih baru bagi banyak investor baru. Karena di bursa kita edukasi tentang pergerakan bandar ini belum masuk ke investor pemula, baru investor advance yang tahu kalau harga saham digerakkan bandar. Jadi kalau Anda penasaran, punya pertanyaan, bisa ikut acara ini tanggal 15 Mei 19.30 di Instagram kami. Link Instagram, link Telegram akan kami masukkan di di bagian komentar. Oke. Oh ya, satu lagi. Bagi Anda yang penasaran pengen belajar ilmu foreign flow, bisa masuk website kami. Di situ ada banyak artikel juga Anda tentang foreign flow. Juga kalau Anda bisa juga kalau Anda berminat ikut workshop, bisa ikut workshop online tentang foreign flow. Segitu aja iklannya. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lain kesempatan.